Selamat datang kembali di konten Babiku, bahas dan bincang buku. Sudah lama saya tidak mengunggah video baru karena sedang mengerjakan skripsi, dan karena skripsi saya sudah selesai, maka kita akan membahas mengenai skripsi itu, karena skripsi itu juga membahas mengenai buku. Nah, buku yang saya analisis itu buku Perihal Gendis, karya Sapardi Djoko Damono. Nah, untuk bagaimana pembahasan selengkapnya, simak video ini. Ya, sebelum membahas mengenai skripsi saya sebelumnya akan membahas mengenai hal-hal yang menarik yang ada di dalam buku Perihal Gendis karya Sapardi Djoko Damono ini. Dari judulnya itu sudah terlihat Perihal Gendis. Berarti di sini tentang gendis. Nah, hal yang menarik adalah apabila puisi-puisi biasanya itu bercerita mengenai si aku lirik. Nah, kalau di sini ada tokohnya, yakni bernama Gendis. Tapi di sini juga berbeda dengan puisi balada. Kalau puisi balada biasanya dari awal hingga akhir itu bercerita tentang tokoh begitu misalnya. Nah, di situ si tokoh dijelaskan secara langsung. Sedangkan di dalam buku ini itu diceritakan ada sebab-sebabnya begitu, ada judul-judul lainnya. Sehingga hal ini kalau misalkan di kategori itu tertulis puisi, tetapi sepertinya dari cara penyusunannya yang seperti novel, bisa jadi buku ini ditafsirkan bukan sebagai puisi, tetapi sebagai prosa liris. Ada unsur-unsur penceritaan yang per bagian-bagian seperti novel, tetapi ditulisnya secara liris, seperti tulisan puisi. Nah, itu salah satu yang menarik dari buku ini. Sehingga saya sendiri menganalisis buku ini bukan sebagai teks puisi, melainkan sebagai teks prosa liris. Nah, saya menganalisis ini menggunakan teori psikologi sastra. Nah, di beberapa kampus sebenarnya psikologi sastra itu sudah mulai dihindari. Di beberapa peneliti sastra juga sudah menganggap psikologi sastra adalah sesuatu yang tidak relevan lagi untuk digunakan di dalam analisis sastra. Tetapi bagi saya pribadi, psikologi sastra masih penting digunakan karena dengan memahami psikologi sastra, kita bisa memahami lebih mendalam mengenai seorang tokoh ini berbuat sesuatu. Sebab-sebabnya kenapa sih? Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Lah, hal ini semua akan disampaikan lebih mendalam apabila kita menelaahnya melalui sudut pandang psikologi sastra. Nah, dikarenakan di sini saya fokus terhadap Gendis sebagai tokoh utama, maka saya menggunakan teori psikologi sastra yang terkhususkan lagi kepada psikologi tokoh. Jadi kalau misalkan memahami psikologi sastra kan setidaknya dibagi menjadi 3. Ada psikologi pengarang, psikologi tokoh, dan juga psikologi pembaca. Nah, di sini saya akan fokus membahas pada psikologi tokoh, yaitu Gendis. Nah, dalam memahami psikologi tokoh, itu setidaknya juga dibagi menjadi 2 bagian. Apakah tokohnya normal atau tokohnya abnormal? Biasanya apabila tokohnya normal seperti orang kebanyakan begitu, nah, analisisnya itu menggunakan teori-teori psikologi yang lebih umum. Misalkan teori psikoanalisisnya Sigmund Freud, ada juga behavioristik, ada juga humanistik atau teori kebutuhan dasarnya dari Abraham Maslow begitu, dan lain-lain. Tetapi apabila tokohnya ini semacam ada kecenderungan berperilaku yang aneh, dan ini secara berkelanjutan berbeda perilakunya dengan orang pada umumnya, maka biasanya kita menganalisis menggunakan teori psikologi abnormal. Dan apabila berbicara mengenai psikologi abnormal, maka buku yang paling sering digunakan di dalam analisis ini yaitu buku dari Nevitt. Ini ada 2 jilid mengenai psikologi abnormal. Biasanya teman-teman yang kuliah psikologi
itu juga secara dasar pasti menggunakan buku ini apabila membahas mengenai psikologi abnormal. Kemudian dari bekal teori yang tadi, saya mencoba menerka-nerka kembali. Gendis ini masuknya ke seseorang yang normal atau jangan-jangan perilakunya abnormal dan memiliki gangguan kejiwaan tertentu atau memiliki masalah kejiwaan tertentu. Nah, di sini apabila membaca bukunya secara lebih lanjut begitu, di sini dijelaskan bahwasanya gendis selalu sendirian di dalam rumah. Dia tidak pergi kemana-mana, tidak punya teman, dan lain sebagainya. Keluarga juga tidak ada di sini. Dia benar-benar sendirian di dalam rumah. Nah, dia sering menyendiri dan suka berhayal yang macam-macam seperti itulah. Tentunya hal ini sangat berbeda dengan orang pada umumnya yang masih butuh untuk interaksi sosial dengan orang lain. Nah, di sini gendis sudah benar-benar menyendiri. Nah, maka dari itu di dalam subbab dari judul ini kan kitab puisi perihal gendis di rumah sendirian. Ayahnya pamit pergi ke selatan, ibunya bilang menyusul ke utara. Nah, dari sini sebenarnya sudah cukup aneh apabila gendis selalu menyendiri di rumah, apalagi juga ditambah dengan hayalan-hayalannya dia untuk selalu ingin pergi ke negeri dongeng. Nah, atas landasan itu akhirnya saya merasa bahwasanya, oh sepertinya gendis ini memiliki masalah kejiwaan tertentu. Atau bisa dibilang teori yang lebih cocok adalah menggunakan teori psikologi abnormal. Nah, ketika berbicara psikologi abnormal, maka akan erat kaitannya dengan masalah kejiwaan tertentu. Di dalam buku Neville tadi, nah itu ada 20 macam-macam masalah kejiwaan yang biasa dialami oleh orang begitu. Nah, tetapi di sini tidak saya bahas secara lebih mendalam ke semuanya. Di sini saya hanya membahas mengenai beberapa masalah kejiwaan yang memungkinkan dialami oleh gendis, yakni gangguan terkait stres, gangguan kecemasan, kemudian gangguan mood, gangguan tidur terjaga, dan juga gangguan skizofrenia. Nah, di dalam skripsi saya, itu dijelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana gendis itu mengalami hal-hal ini. Nah, jadi misalkan gangguan stres itu ada beberapa kriteria. Nah, ternyata gendis perilakunya itu memenuhi semua kriteria-kriteria itu. Kemudian gangguan kecemasan juga seperti itu, ada banyak kriteria. Kemudian disangkut pautkan dengan bagaimana gendis berperilaku. Hingga yang terakhir gangguan skizofrenia juga seperti itu. Tetapi untuk video ini tidak saya sampaikan secara detail karena memang video ini tujuannya hanya untuk merangsang teman-teman barangkali ingin membaca buku ini setelah melihat video ini ya. Jadi tidak saya berikan analisisnya secara mendalam, tetapi hanya akan saya sampaikan sebagian-sebagian saja sehingga teman-teman bisa tertarik untuk membacanya lebih lanjut. Nah, yang pertama, di sini ada kata-kata yang terus berulang, yakni ayah pamit mau ke selatan, ibu bilang menyusul ke utara. Jadi kalau di dalam gangguan terkait stres itu biasanya ada hal yang menyebabkan dia itu mengalami traumatik. Nah, di sini gendis mengalami hal itu karena dia kehilangan sosok ayah dan sosok ibunya yang nggak tahu entah kemana itu. Nah, kemudian terkait gangguan stres itu juga erat kaitannya dengan kecemasan karena kecemasan adalah respon dari stres itu. Nah, di sini nanti kalau teman-teman baca bukunya nanti bagaimana kecemasan-kecemasan gendis setelah ditinggal oleh kedua orang tuanya itu dapat terlihat di sini. Nah, kemudian hal berikutnya di sini gendis juga mengalami gangguan tidur terjaga. Jadi gangguan tidur terjaga itu macam-macamnya banyak sekali. Salah satunya adalah insomnia. Nah, di sini gendis tidak bisa tidur di malam hari dengan tenang gitu. Terbukti ada kata-kata hening adalah ketika jarum-jarum jam dinding merapat ke angka 12 dan menudingku
dan membentakku, dan mendorongku ke sudut, dan menampar-nampar pipiku, dan memelototkan mata, dan bertanya keras-keras, ini jam berapa? Nah, hal ini seakan-akan menunjukkan bahwasanya jam 12 malam, tapi ini gendis masih memelototkan mata gitu. Seperti menampar-nampar pipi. Nah, di sini kan seperti masih segar sekali ketika pukul 12 malam. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya gendis mengalami insomnia. Ada beberapa kriteria lain juga begitu yang menunjukkan bahwasanya gendis mengalami gangguan tidur terjaga, tapi tidak saya sampaikan di sini. Mungkin teman-teman bisa langsung membacanya juga di buku ini. Nah, kemudian hal berikutnya, gendis itu mengalami halusinasi atau delusi yang cukup parah begitu. Jadi dia itu di sini tidak bisa membedakan antara dunia nyata dan dunia khayalannya dia. Jadi di sini ada suatu kejadian di mana dia ketemu dengan satpam kompleks gitu. Dia sendirian terus di rumah, kemudian dia ingin mencoba keluar, kemudian dia melihat satpam kompleks, tapi yang dilihat itu adalah Robin dari negeri khayal, begitu. Nah, dia di sini ingin sekali berada di negeri khayal itu bersama Cinderella, Robin Hood, Winnie the Pooh, dan main loncat-loncatan dengan pelanduk dan kijang itu. Jadi di sini dia ketika keluar rumah, yang ada di bayangannya dia itu akan bertemu Cinderella, Robin Hood, Winnie the Pooh, begitulah. Kemudian lebih lanjutnya lagi bahwasanya ketika dia bertemu Robin di sini, dia itu setelah diberikan jalan oleh Robin, si satpam kompleks untuk lewat begitu ya. Nah, dia ini ternyata ada kegagapan gitu. Ngomong terima kasih saja dia tidak bisa gitu. Yang ini terlihat dari tulisannya yang dicetak miring, atau dia untuk mengucapkan terima kasih saja kepada orang itu hanya dalam hati. Hal ini menunjukkan bahwasanya dia ini juga kesulitan bersosialisasi dengan orang lain. Nah, dan lebih parahnya lagi sebenarnya ini adalah khayalannya dia saja gitu. Kejadian dia dengan Robin itu hanya khayalannya ketika dia ingin keluar rumah. Yang mana pada akhirnya dia memutuskan untuk tidak keluar rumah karena bayangannya dia keluar rumah kan bertemu dengan Robin Hood gitu-gitu. Dan akhirnya karena dia tidak bisa membedakan lagi antara mana yang nyata dan mana yang khayalan, akhirnya dia memutuskan untuk ya udah deh nggak usah keluar rumah, di dalam rumah saja. Nah, kemudian yang terakhir, dia itu juga ada keinginan untuk melakukan bunuh diri. Nah, di sini ada tulisannya, langit-langit membuka matanya, metamorfosis jam dinding. Jadi langit-langit di atas itu diibaratkan berubah menjadi jam dinding. Nah, kenapa pula kau di situ, tempatmu kan di dinding lah, jam dinding di dinding, tapi ini ada di langit-langit begitu. Aku di mana-mana mengawasimu, menjadi saksi bahwa kau tidak menangis, bahwa kau bisa tidur dengan tenang, bahwa kau tetap bergantung di tali yang menjulur di salah satu lenganku, bahwa kau menjadi masak dan siap sebagai santapanku. Kenapa pula kau akan menyantapku? Kenapa pula lidahmu menjulur-julur akan mencapaiku? Kenapa pula wajahmu tanpa mata, tanpa telinga? Kenapa kau mulut yang meneteskan air liur, baumu amis? Jadi, kalau dibayangkan ya, di atas itu, di langit-langit, ada jam dinding, kemudian ada tali yang menjulur ke bawah di situ. Nah, di sini siap menyantap gendis. Yang ibaratnya, ya kalau ada tali di atas yang menggantung ke bawah, ya kan ada kecenderungan, biasanya bisa ditafsirkan bahwa dia akan melakukan bunuh diri dengan gantung diri. Dengan frasa-frasa menyantapku, bau yang amis lah, seperti itu. Jadi di dalam buku ini terdapat pertimbangan-pertimbangan dilematis yang dilakukan oleh gendis. Jadi ketika gendis keluar rumah, itu dia sudah tidak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang khayalannya dia. Dia lihat orang, itu kalau laki-laki itu gambarannya Robin Hood. Kalau dia lihat perempuan, gambarannya Cinderella. Nah, ini sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang nyata dan mana yang khayalannya dia. Tetapi juga menjadi pertimbangan yang cukup sulit juga, karena ketika dia di dalam rumah, dia hingga akan mengalami
bunuh diri gitu. Dia akan melakukan bunuh diri ketika terus-terusan di dalam rumah saja. Nah, ini pertimbangan yang dilematis begitu. Tetapi memang setelah gendis ini akan melakukan bunuh diri dan nyatanya tidak jadi, nah di sini gendis akhirnya mulai ditumpahkanlah emosinya. Jadi kalau sebelumnya gendis itu tidak bisa menangis, datar-datar saja, kebas emosinya, tapi setelah dia menangis, setelah dia melakukan percobaan bunuh diri, dia akhirnya bisa menangis, bisa tumpah emosinya. Nah, tetapi hal ini masih tetap begitu. Dia dalam kondisi yang dilematis tadi. Keluar nggak bisa membedakan mana hayalan, mana dunia nyata. Di dalam rumah bisa melakukan percobaan bunuh diri lah. Hal-hal dilematis ini yang cukup menarik apabila membaca buku ini lebih dalam, apalagi menggunakan teori psikologi yang ada. Nah, itu tadi mengenai sedikit saja analisis yang ada di dalam skripsi saya. Tentunya mungkin teman-teman kurang bisa memahami alur logikanya. Ya, itu wajar saja, tetapi di sini saya hanya ingin ya sedikit berbagi saja dan saya hanya mencuplik sebagian-sebagian saja sehingga memang tadi alur logikanya kurang bisa tertangkap karena memang tujuannya di sini saya hanya ingin berbagi bahwasanya buku perihal gendis ini juga bisa loh ditafsirkan melalui psikologi sastra dan dianggap bukan sebagai puisi tetapi sebagai prosa liris yang terkait jalinan ceritanya mulai dari awal hingga akhir. Nah, jadi seperti itu saja. Kalau di skripsi saya pun ini bisa juga saya nulis penyebabnya. Kenapa kok gendis berperilaku seperti ini? Kok perilakunya abnormal? Kenapa? Dan di skripsi saya juga sempat gitu saya tanyakan ke psikolog gitu, memungkinkan nggak sih kejadian ini terjadi gitu sebagai triangulasi data yang saya lakukan dan ternyata oh ya memungkinkan hal itu terjadi mulai dari masalah kejiwaan yang dialami hingga faktor penyebabnya itu semua saling terkait satu dengan yang lainnya. Nah, buat teman-teman barangkali apabila punya buku perihal gendis atau mungkin masih belum dan ingin membacanya, barangkali juga bisa membacanya dengan cara yang seperti itu tadi. Ya, mungkin itu saja dari saya dan kembali lagi bahwasanya di dalam dunia sastra perbedaan penafsiran adalah hal yang biasa, malah justru disitulah menariknya sastra. Nah, jadi penafsiran orang berbeda-beda. Ini tadi adalah penafsiran versi saya, mungkin teman-teman bisa menafsirkan juga dalam hal yang lain, karena sebelum saya mengerjakan skripsi ini, saya melihat dulu di internet gitu, di Google mengenai penafsiran-penafsiran ini, orang-orang yang lebih dahulu menafsirkan puisi ini, dan itu bisa berbeda-beda, banyak perbedaan, dan ya kembali lagi bahwasanya penafsiran orang berbeda-beda, asalkan memang ada landasannya, ya maka itu sah-sah saja, disitulah menariknya sastra.